Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma ssalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir bersiaran di hari Ahad ini pukul 12.00 hingga pukul 13.30. Nah pemirsa, kita akan membahas berkaitan dengan fitnah. Mungkin di antara kita yang ketika kita ingin menutupi kesalahan kita, keburukan kita cenderung memfitnah orang atau juga menyalahkan orang atau biasa dibilang playing victim. Nah, itulah kita akan membahasnya bagaimana secara perspektif Islam, yaitu dengan judul ketika kejahatan ditutupi dengan fitnah. Bersama guru-guru kita ada Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan juga guru kita Ustadz Riza Muhammad. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kelapa Kuning Raya, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, serta jamaah Masjid Al-Muhajirin, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah tidak kita sedang berbincang dengan salah seorang teman kita dan dia berbicara tentang sesuatu panjang lebar dan di penghujung ucapannya dia berkata, katanya sih. Pernah nggak begitu? Dia cerita dengan serius, tapi di ujungnya dia katakan, katanya sih. Kira-kira itu cerita, betul-betul cerita, atau sudah mulai masuk ke unsur karangan bebas? Yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, tentang bahaya fitnah. Di dalam Al-Quran, kita sering menemukan kata fitnah dan para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya fitnah setidaknya memiliki ada sekitar 10 arti. Kalau kita di Indonesia hanya mengartikan fitnah dalam bentuk sesuatu hal, dalam bentuk ucapan yang menimbulkan prahara atau keributan. Tetapi dalam bahasa Arab itu fitnah itu maknanya sampai 10. Ujian, cobaan, siksaan, gila, fitnah juga. Percekcokan, perselisihan. Dan fitnah ini amat sangat berbahaya, jamaah sekalian. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah riwayat hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fitnatu naimatun
Fitnah itu sifatnya tidur. Fitnah itu ibaratnya seperti binatang buas yang sedang tertidur. La'anallahu man aiqadhaha. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang yang membangunkan fitnah. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan akan datang suatu zaman di mana kemelut, perselisihan, percekcokan, perdebatan semakin sengit. Sudah mulai terjadi kan? Banyak perselisihan, banyak perdebatan antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, jika itu terjadi, maka orang yang duduk jauh lebih baik ketimbang orang yang berdiri. Orang yang berdiri jauh lebih baik ketimbang orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih baik ketimbang orang yang menyalakan api. Artinya, orang yang menebar fitnah itu adalah orang yang mudah menyulut api perselisihan antara umat manusia. Maka kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita pada ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menebarkan fitnah kepada kaum mukminin, kaum mukminat, summa lam yatubu, lalu mereka tidak segera bertaubat. Kan ada sekarang model program, acara-acara di media sosial khususnya bahas tentang fitnah. Kadang-kadang asyik kita nonton, ya. Kemudian setelah kita nonton, setelah itu kita ceritakan lagi kepada yang lainnya. Padahal yang disampaikan itu belum tentu benar. Bahkan menjadi konten yang viral. Ini ada ancaman Allah dalam surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menebarkan fitnah kepada orang mukminin, mukminat, tsumma lam yatubu, lalu mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum azabu jahannam, bagi mereka itu akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab dalam bentuk dibakar. Jadi Allah sebut azabnya dua kali. Azab di neraka jahanam, kemudian azab dalam kondisi dibakar. Maka kenapa dalam Al-Quran itu Allah berbicara tentang wal fitnatu asyaddu minal qatl? Di situ ada banyak penafsiran, tapi salah satu penafsirannya adalah bahwasanya fitnah itu jauh lebih kejam dan berbahaya daripada pembunuhan. Karena orang yang mati secara fisik itu, dia mati cuma satu kali. Tetapi orang yang menjadi korban fitnah itu harga dirinya, kehormatannya itu mati berkali-kali. Dan waspada kita terhadap doa orang yang difitnah. Karena orang yang difitnah itu orang yang terzalimi, doanya itu bakal mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang ketika dia difitnah saat dia menjadi gubernur di kota Kufah. Saat itu fitnah ditebarkan oleh satu orang yang namanya Usamah bin Qatadah. Dan Usamah bin Qatadah ini ternyata mampu menggoncang kota Kufah dengan ucapannya memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang saat itu dia menjadi gubernur yang baik, yang amanah. Dan akhirnya ketahuan ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang saat itu menjadi Amirul Mukminin, mengirimkan tim delegasi memantau berita tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas sempat ditarik ke Madinah,
Lalu Umar bin Khattab mengirimkan pejabat gubernur di kota Kufah sementara untuk memastikan apakah berita ini betul atau tidak. Fitnahnya cukup menyakitkan sebenarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu tidak tahu sebaran beritanya dari mana, hingga akhirnya ketahuan yang membawa berita tersebut adalah Usama bin Abi Qatadah. Hingga apa yang terjadi? Ketika ketahuan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sudah ketahuan siapa yang memfitnah Anda. Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangannya, berdoa kepada Allah, ya Allah, untuk orang yang telah memfitnahku ini, aku minta kepada Engkau agar dia dipanjangkan umurnya. Yang kedua, agar Engkau jadikan hidupnya dalam keadaan fakir sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, tebarkan fitnah sepanjang umur panjangnya itu. Dan tiga-tiga doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran, karena bisa saja orang yang terkena fitnah tidak tahan dirinya dan dia adukan kepada Allah. Allah memang maha pengampun, Allah maha pengampun tentang haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak segera mengampuni kita ketika berkaitan dengan haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Usamah bin Qatadah ini umurnya panjang, tua sampai menua, fakir hidupnya dirundung fitnah. Ketika orang bertemu sama dia, ketika dia sudah tua renta, wahai Usama, apa kabarmu? Dia katakan, aku ini adalah orang tua yang nasibnya begitu malang karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah aku fitnah. Ini pelajaran buat kita jamaah sekalian, agar kita waspada dan hati-hati, agar tidak mudah menjadi orang yang menebar fitnah dan juga mengkonsumsi berita-berita yang mengandung unsur fitnah. Wallahu a'lam. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanul jaza. Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi telah menjelaskan bagaimana luar biasanya, begitu dahsyat Allah memberikan azabnya bagi orang-orang yang suka memfitnah. Selain hanya azab di dunia, azab akhirat juga akan dijanjikan. Begitu juga Allah mengharamkan surga untuk masuk ke dalamnya bagi orang-orang yang suka memfitnah. Lantas bagaimanakah ketika ada orang-orang yang suka menyalahkan atau menutupi kesalahannya dengan memfitnah atau menyalahkan orang lain, atau istilahnya atau kita mengatakannya playing victim. Nah, kita akan menjelaskan, kita akan mendengarkan selengkapnya bersama guru kita Ustaz Riza Muhammad. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ketika kejahatan ditutupi dengan fitnah. Tadi guru kita Habibana telah menyampaikan bagaimana azab Allah begitu pedih bagi orang-orang yang memfitnah. Lantas bagaimana kita mengenal istilahnya playing victim atau menutupi kesalahan dirinya dengan memfitnah atau menyalahkan orang lain. Nah, ini pandangan Islam seperti apa akan dijelaskan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Fadal Ustadz. زين حبيب عبد الرحمن الحبسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ada satu bentuk kejahatan, kezaliman yang perbuatannya dosanya besar, sangat besar, dan ini merupakan kejahatan lisan yang dosanya lebih besar daripada kejahatan fisik. Bahkan kezaliman ini dosanya lebih kejam dan lebih besar daripada pembunuhan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191 Allah menegaskan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ternyata kezaliman yang sangat besar itu disebut fitnah. Ibu, apakah Anda pernah difitnah? Atau jangan-jangan Anda pernah menfitnah? Jangan ya, Dik. Jangan ya.
Jangan ya Pak, karena ini merupakan bentuk kedoliman yang luar biasa. Secara makna, fitnah itu adalah ujian, cobaan. Tetapi dalam konteks sosial, fitnah adalah perbuatan yang merujuk kepada pencemaran nama baik, perusakan karakter, dan fitnah juga mengarah kepada provokasi dan penipuan yang merusak pribadi dan juga masyarakat. Bahkan dalam konteks sosial, fitnah adalah tuduhan, gosip, dan informasi yang tidak benar yang merusak reputasi seseorang. Kalau udah kena fitnah, wah, kejamnya luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2589, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bertanya, tadruna mal ghibah, tahukah engkau tentang ghibah? Qaulullah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Maka Nabi menjelaskan, qala, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, kau membicarakan keburukan orang lain yang dia tidak suka. Kila afara'aita in kana fi akhi ma'akul, apabila kejelekannya itu benar bagaimana? Qala, Nabi menjelaskan, in kana fihi matakul faghadibtabtahu, kalau kejelekan yang engkau bicarakan itu benar, itu adalah ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta, tetapi ingat, kalau kejelekan yang kau bicarakan padanya ternyata itu tidak benar, inilah yang disebut fitnah. Ternyata fitnah dan ghibah disebutkan dalam satu perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut kejahatan lisan yang luar biasa. Jamaah damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah, fajtanibuhu, jauhilah perbuatan ini. Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apa ancaman Quran? Apa ancaman Quran untuk pelaku fitnah? Surat Al-Baqarah ayat 193. Wa qatiluhum, hancurkan dia, singkirkan dia, musnahkan dia. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Yakunad dinulillah, yang adalah ketaatan kepada Allah. Tetapi ingat, fa in intahau, kalau mereka sudah berhenti dari perbuatan fitnahnya, fala udwana, hilangkan permusuhanmu, illa ala dolimin, kecuali kepada orang-orang yang dolim di dalamnya. Berarti jelas Allah menumpas fitnah dan pelaku fitnah dengan kalimat waqatiluhum, karena ini kejahatan yang luar biasa. Fajtanibuhu, yang harus dijauhi. Lalu bagaimana dampak dari fitnah yang harus diterima orang itu? Pertama, reputasi orang itu akan buruk. Padahal dia tidak melakukan tindakan itu. Sakit kan? Sakitnya di mana? Sini. Betul. Bapak dituduh melakukan sesuatu yang tidak Bapak lakukan. Wah, jelas asyaddu minal qatl. Mungkin kalau fisik yang disakiti, kematian telah usai. Tetapi fitnah seumur hidup, ini akan menjadi bulan-bulanan dalam kehidupan kita. Maka reputasi orang itu akan hancur. Ini bahaya dari fitnah. Yang kedua, terjadi pertikaian di masyarakat. Karena hal ini akan menimbulkan kubu dengan kubu. Antara pro dan kontra, yang suka dengan tidak. Antara yang menolong dengan yang tidak menolong. Hingga apa? Perpecahan ikut akan terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah dampak spiritual. Ini yang lebih harus kita takuti. Dosanya datangnya dari Allah. Sebab telah dijelaskan, wal fitnah asyaddu minal qatl. Kekejaman fitnah itu lebih besar daripada perusakan fisik, penghabisan fisik atau pembunuhan. Maka dampak-dampak yang dirasakan itu luar biasa. Orang yang terkena fitnah menderitanya luar biasa. Reputasinya jelas tidak tertolong. Reputasinya hancur gara-gara omongan-omongan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sebagai seorang muslim,
Komitmennya adalah bagaimana jauhi prasangka. Coba Bapak buka dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon its. Jauhi prasangka, karena prasangka itu merupakan dusta, seburuk-buruk dusta dalam kehidupan. Wala tajassasu, jangan saling menyalah-nyalahkan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayaqula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jangan suka ngomongin orang. Orang yang suka ngomongin orang sama seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Dan nanti ingat kata-kata saya, nanti di akhirat Pak, Bapak akan dihidangkan bangkai orang-orang yang pernah Anda gibah. Anda akan dihidangkan bangkai orang-orang yang pernah Anda fitnah untuk Anda makan sebagai bentuk kebencian Allah dan penghinaan Allah atas perbuatan kedoliman mulut yang sangat besar. Maka jelas bahaya dari fitnah, gibah di dalamnya adalah kebencian dan kemurkaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, fitnah itu dolim tidak? Ibu, fitnah itu dolim tidak? Nah, hati-hati ketika Anda mendolimi orang. Sebab Nabi berkata, Salasun da'awatil mustajabat. 3 doa orang yang tidak tertolak. Langsung permohonannya tanpa halangan. Yang pertama, dakwatul madlum. Orang yang terdolimi. Semoga kita dijauhkan dari sifat menfitnah. Dan semoga kita dijauhkan dari fitnah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad telah memberikan luar biasa tausiahnya bagaimana ketika kita difitnah. Nah, diantaranya ketika kita difitnah atau kita mendapatkan suatu berita yang itu belum tentu kebenarannya, salah satunya adalah tabayun atau kita meminta kejelasan, meminta konfirmasi kebenaran dari berita tersebut. Nah, kita akan jelaskan, kita akan bedah lebih dalam lagi di sesi tanya jawab bersama para jamaah yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap akan berbagi rizki, berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini seperti biasa, saya akan berbagi berkah rezeki lagi untuk jamaah spesial dari Luwak White Coffee. Nah, seperti biasa ada 1 juta rupiah menanti. Jangan lupa dipotong pajak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, insya Allah hadiahnya 1 juta. Jadi pertanyaannya sangat mudah, jawabannya pasti lebih mudah. Insya Allah yang mampu 1 juta telah menunggu. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 macam fitnah. Nah, silakan, ya, Mbak yang mudah ke depan sini ya. Ya, silakan. Kalau tadi menyimak pasti tahu dong ya apa jawabannya. Silakan. Kalau benar, siap membawa 1 juta rupiah. Yaitu ada 2 fitnah, fitnah subhat dan fitnah sahwat. Masya Allah, takbir. Jawabannya benar, mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Silakan Mbak. Nah, pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema ketika kesalahan atau keburukan ditutupi dengan fitnah. Nah, ini kita sebut dengan playing victim. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita akan persilahkan para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Yang pertama nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Kami persilahkan Ukhti Dinda untuk mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Ukhti Dinda? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bahwasanya tadi seperti yang sudah dijelaskan
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, bagaimana jika seseorang telah menyesal memfitnah seseorang dan dia meminta maaf kepada orang yang difitnah, namun orang itu enggan untuk memaafkannya, apakah dosa tersebut akan diampuni oleh Allah atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Ketika kita sudah mengaku kesalahan kita meminta maaf kepada yang difitnah atau yang kita fitnah, tapi dia tidak mau memaafkan kita. Nah, ini seperti apa nih Habib? Untuk penjelasan silakan Habib. Boleh sambil turun lagi Habib biar lebih jelas jawabannya kepada para jamaah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu pelajaran buat kita bahwasanya agar kita jangan mudah merangkai fitnah dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi orang yang kita fitnah itu berat untuk memaafkan apa yang telah kita lakukan kepada dirinya. Namun ketika kita memang sudah berada pada lingkaran tersebut, kesalahan fitnah itu, dan kita menyesalinya, kemudian kita datang kepadanya minta kehalalan darinya, minta ridho darinya agar dia memaafkan kita. Kemudian kita berhadapan dengan sikap dia yang sulit untuk memaafkan kita, maka kita harus berusaha berkali-kali sebagai wujud penyesalan kita atas kesalahan kita. Datang terus, datang terus. Kita tahu ini resiko yang harus kita hadapi dengan orang yang mungkin saja berat untuk memaafkan. Namun jika kita sudah datang berkali-kali, dia tak kunjung memaafkan kita, maka diajarkan sama Rasul, jika engkau datang, ini Nabi pernah ajarkan hal tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau kita pernah berbuat salah kepada seseorang dan kita minta ridho padanya dan dia tidak mau memaafkan, kesalahan apa saja? Nah, kali ini dalam bentuk pertanyaan ini tentang fitnah. Kata Nabi, engkau datang kepada Allah dan bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya saya punya kesalahan kepada salah seorang hamba-Mu dan aku telah datang kepadanya, minta keridhoannya, minta dimaafkan olehnya berkali-kali, tapi dia tak kunjung memaafkan saya. Ya Allah, sekarang ini aku serahkan urusanku ya Allah dengannya kepadamu, karena engkau pencipta segala makhluk termasuk dia. Karena engkau ya Allah sebagai Al-Wali. Allah itu dalam Asmaul Husna namanya apa? Al-Wali. Apa itu Al-Wali? Sang pengambil alih segala macam bentuk urusan. Ada namanya wali murid, wali kelas, ya kan? Wali murid yang sekolah anaknya, yang ngambil rapot apa? Ibunya. Kalau ibunya nggak sekolah, tapi yang ngambil rapot siapa? Yang ngambil rapot ibunya. Karena ibunya wali. Allah Al-Wali. Bilang sama Allah, engkau Al-Wali ya Allah, aku serahkan kembali urusanku dengan hamba-Mu itu yang pernah aku kecewakan, yang pernah aku rusak kehormatannya, yang pernah aku fitnah dia. Aku serahkan kembali kepada engkau ya Allah. Selesai sudah. Tetapi tentunya setelah melalui proses berkali-kali memohon keridhaan darinya. Itu, saya rasa itu. Baik, terima kasih Habibana. Namun satu apresiasi yang luar biasa sekali mungkin bagi orang yang sudah melakukan kesalahan, namun dia terlebih dahulu meminta maaf ya Habib ya. Semoga dibukakan pintu hatinya untuk dibukakan maaf bagi orang yang dimintai maaf tadi ya Habib ya. Nah, berikutnya kami persilakan Pak Prabowo untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Silakan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Zaman sekarang ini kita sulit membedakan fakta dan fiksi, dicampur sedemikian rupa, dan bahkan zaman sekarang itu dijadikan strategi untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Karena kita harus melakukan sesuatu yang berupa sikap diri pribadi supaya kita bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz Riza Muhammad. Saya kaget loh. Saya pikir presiden tadi yang nanya. Ternyata namanya yang sama dengan presiden. Semoga nasibnya sama dengan presiden kita. Masya Allah. Ada banyak orang zaman sekarang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Padahal kita tahu, ya ayuhan nas
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Cari rezeki, makan dan minuman itu konteksnya harus syaratnya dua. Halal dan baik, ya kan? Berarti baik zatnya dan baik cara memperolehnya. Nah, bagaimana zaman sekarang kita bisa membedakan antara pure konteks ini baik atau subhat atau jangan-jangan disusupi dengan hal-hal yang tidak baik. Maka kita dianjurkan untuk memverifikasi informasi, Pak. Sekali lagi, memverifikasi informasi. Setiap ada informasi yang ada, jangan langsung diambil. Jangan langsung ditelan, Besti. Tabayun, cek dan recheck. Cek dulu kebenarannya. Faktanya benar tidak? Kejadiannya benar tidak? Beritanya benar tidak? Nah, orang sekarang ini kebanyakan begitu dapat berita langsung share. Betul? Tidak dicek dulu, ini beritanya benar dan tidak. Ini beritanya betul-betul sahih atau tidak. Contoh kemarin, ada sebuah berita yang mengabarkan saya mati, Pak. Heboh. Seluruh Indonesia, Bang Sofyan, Habib. Dibikin video komplit, Ustadz Riza meninggal kecelakaan di Baluran dalam rangka dakwah ke Safari Lombok. Padahal memang betul akan ke Lombok saya. Betul itu akan ke Lombok. Sudah semua WA disebarkan ke seluruh Indonesia kalau saya meninggal, Pak. Orang ini yang menyebarkan WA siapa? Ibu-ibu majelis taklim. Ya Allah. Mbok ya cek dulu. Yang lebih parah lagi, Pak, tetangga kompleks sebelah datang ke rumah. Dia bilang sama satpam saya, mau apa? Mau takziah. Innalillah. Sudah takziah ini. Nah, ini menandakan apa? Menandakan apa? Kebanyakan umat Islam punya konsep Quran tetapi tidak dipakai. Betul? Tadi saya sudah berkata, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan bermudah prasangka. Prasangka saja tidak boleh, apalagi su'udzon, buruk sangka. Nah, ayat ini Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12 jelas menjelaskan kepada kita konsep tentang verifikasi information. Jadi kalau ada berita, Pak, cek dulu kebenarannya, ya nggak, Bu? Jangan share dulu. Nah, yang kedua, kalau ternyata berita itu aib, bagaimana? Apalagi mengandung aib, jangan disebarkan. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib Anda di dunia dan akhirat. Ini bayangkan, ini konteksnya, Pak. Bapak jangan gampang menyebarkan aib, Pak. Apalagi yang disebarkan itu saudara Anda, muslim. Kalau aib itu benar, kalau aib itu tidak benar menjadi fitnah. Maka di sini ada proses. Setelah tadi verifikasi informasi dengan tabayun berdasarkan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, maka selanjutnya adalah lihat apakah ini merupakan aib. Sekiranya kalau aib jangan disebarkan. Tetapi kalau tidak mengandung aib, informasi yang bermanfaat, membangun, itu boleh disebarkan. Nah, dua konsep inilah yang jelas-jelas diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, menyikapi kehidupan yang seperti sekarang ini, Pak, ada konsep yang lebih penting yang disebut tazkiyatun nufus. Menjaga, mensucikan hati. Karena semua tindakanmu, perlakuanmu, sikapmu, bicaramu, body language, bahasa tubuhmu tergantung hatimu. Jadi Nabi berkata, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka peranannya terhadap hidupmu baik, fisiknya baik, sikapmu baik. Idza fasadat, kalau hatinya rusak dan buruk, maka kelakuanmu juga buruk. Ini berkaitan dengan mindset, Pak. Mindset untuk tidak langsung berburuk sangka kepada orang, tenang dalam berpikir.
mengambil konsep-konsep agama agar diterapkan dalam kehidupan. Nah, ketika prinsip ini kita jalankan, insya Allah Anda akan bisa memilah dan memilih. Selamat memilah dan memilih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Itulah pentingnya saring sebelum sharing begitu Ustadz ya. Sebelum kita menyebarkan hingga akhirnya timbullah fitnah di sana sini. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Duren Sawit, Jakarta Timur dengan tema yang sangat menarik yaitu fitnah. Nah, kami persilakan ini untuk penanya satu saja dulu, nanti akan dijawab oleh dua guru kita, Habibana dan juga Ustadz Riza Muhammad. Ibu Ningrum yang sudah siap dengan pertanyaan, silakan Ibu Ningrum, boleh berdiri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana dengan orang yang menutupi kesalahannya dengan cara memfitnah orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuduh sana tuduh sini begitu ya Bu ya. Habibana terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Habib. Ya, baik. Kita terkadang berhadapan dengan orang yang sebenarnya kesalahan itu berada pada dirinya. Tetapi dengan cerdasnya dan pintarnya serta liciknya, dia membolak-balikkan fakta seakan-akan dia adalah korbannya. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, man qala fi mu'minin ma laysa lahu fih. Ya. Man qala li mu'minin, siapa saja yang mengucapkan kepada seorang mukmin ma laysa fih, tetapi ucapan tersebut sebenarnya tidak ada pada orang mukmin tersebut. Sebenarnya kesalahan ada sama dirinya, tetapi dengan liciknya dia, kemudian dia tuduhkan kesalahan tersebut pada orang lain. Kata Nabi, askanahallahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan tempatkan dia pada dargatal khabal, akan tempatkan dia pada sebuah kolam yang berisi air darah dan nanah. Dan dia tidak akan dikeluarkan dari tempat itu kecuali dia cepat-cepat keluar dari praktek buruknya itu, playing victim itu. Ini ancaman. Dan hati-hati orang yang suka melakukan playing victim ini. Itu tidak bakal diterima persaksiannya. Dia masuk kategori orang fasik. Orang fasik dalam surat An-Nur ayat yang keempat, itu Allah katakan, wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Jangan pernah kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Berarti kalau dia masih berada dalam lingkaran kefasikan itu, dia nggak boleh jadi saksi apapun. Saksi di pengadilan nggak boleh, saksi nikah nggak boleh, bersaksi apapun saja nggak boleh. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai masuk pada kancah yang seperti ini. Nauzubillah wal iyadzubillah. Amin amin, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi azab ataupun iqab dari Allah di dunia saja udah begitu pedih dengan dihilangkan rasa percaya dia kepada semua orang. Ustadz Riza Muhammad mungkin bisa menambahkan, silakan Ustadz. Playing victim itu adalah manipulatif. Jadi jiwanya adalah penipu yang jelas-jelas dia salah tapi mencari kambing hitam orang. Banyak nggak kira-kira kayak gini? Banyak. Jangan bohong. Nah, bagaimana perspektif Quran? Tadi saya sudah mengatakan Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu. Jangan suka mencari kesalahan orang. Kalau orang baca Quran mesti paham nih Pak. Wala tajassasu. Playing fiktif, manipulatif. Jangan. Kalau Anda dan saya mengaku orang yang tidak mengkhianati Quran, kalau Anda dan saya dan tergolong orang yang beriman, maka perintah ini akan dikerjakan. Jangan mencari kesalahan orang.
Jadi jelas ini tindakan kezaliman. Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah membenci orang-orang yang zalim. Konteks yang kedua adalah Rasulullah mengajarkan tentang larangan-larangan kita menyakiti orang. La tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yaba' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Di depan oke, di belakang lain lagi. Dan jangan menawar barang dagangan yang sudah ditawar oleh saudaramu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian bersaudara karena Allah. Al-muslim akhul muslim. Setiap muslim saudara untuk muslim yang lain. La yatlimuhu, jangan saling mendolimi. Nah, ketika melihat perintah hadis ini, kemudian ada seorang yang mengaku muslim tapi mendolimi orang lain, ini namanya terlalu. Artinya apa? Dia berani banget sama Allah. Dia berani banget sama Quran. Konteksnya, kalau sama Allah saja sudah berani, mengkhianati Quran saja berani, apalagi sama manusia, ya nggak Bu? Maka orang-orang seperti ini harus sadar kalau ternyata playing victim, manipulatif adalah tindakan-tindakan yang dilarang tegas oleh Al-Quran, dan ini mencederai akhlak serta mengkhianati Al-Quran. Kan kita tahu, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kesesatan ini akan terjadi, Pak. Lingkungan Anda akan sesat, keluarga Anda akan sesat, semua bangsa ini akan sesat kalau mereka bergeser dari nilai-nilai Al-Quran. Seorang hamba, institusi, negara, masyarakat yang mulai berani manipulatif, berkhianat kepada Quran, maka dia akan sesat dan hidupnya tidak akan bahagia. Dan playing victim ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Maka jangan coba-coba melakukan tindakan ini kalau ingin kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yaitu playing victim atau ketika kejahatan ditutupi dengan fitnah. Nah, saya sudah bersama jamaah Pak Sutangkat, betul ya? Pak Sutakat yang akan mengajukan pertanyaan, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Silakan Pak Sutakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak fitnah itu sulit dihilangkan. Sekali informasi negatif tersebar, maka sulit untuk menghapus sepenuhnya dari ingatan orang. Bahkan setelah pelaku minta maaf sekalipun. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara membangun pribadi yang berkarakter jujur, beretika, dan berintegritas baik di keluarga maupun di masyarakat? Karena perbuatan fitnah dan pembohongan adalah perbuatan licik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Baik, itu aja Pak Sutakat? Iya, cukup. Baik, terima kasih, boleh duduk kembali. Masya Allah, ini pertanyaannya udah kayak undang-undang dasar. Silakan Ustaz Riza, saya teman yang di sini. Membentuk pribadi yang berkarakter agar terhindar dari fitnah, Ustaz. Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Contoh dalam kehidupan kita nggak usah cari rule of the model yang lainnya deh. Jangan mencari the others people, orang lain untuk dijadikan contoh, Besti. Ya enggak? Al-Ahzab 21, role model yang paling baik itu adalah Rasulullah. Bagaimana kepribadian Nabi? Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam rumah tangga kita, Pak. Maka pembentuk karakter itu dimulai dari keluarga. Itu kenapa seorang suami dan istri punya tanggung jawab untuk merealisasikan Quran surat Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masalah akan timbul ketika maksiat dan dosa sudah ada dalam lingkungan Anda. Ibu? Iya. Ibu? Tidur? Oh enggak. Anak yang bermasalah karena ada dosa dari orang tuanya.
Istri yang bertingkah karena ada dosa dari suaminya. Suami yang bertingkah karena ada maksiat dari istrinya. Jadi ini merupakan kekuatan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu kenapa ku anfusakum wa ahlikum naro. Energi positif, kekuatan karakter akan berawal dari rumah Anda. Maka dari sinilah membangun pribadi yang tepat. Lalu bagaimana membuat rumah tangga yang baik dengan pendidikan karakter yang baik? Yang pertama adalah hiasi rumah tangga kita dengan agama. Udah deh, itu kuncinya. Hakul muslim ayu alimah ahliha. Seorang muslim kepada keluarganya bertanggung jawab. Min kurabatihi wa imaihi wa abidihi. Kepada kerabatnya, kepada pembantu-pembantunya pun yang ada di rumahnya bertanggung jawab. Faradallahu alaihim, mengajarkan yang wajib dan mengajarkan yang baik serta yang buruk. Maka dari sinilah pendidikan agama sejak dini dan menghiasi rumah tangga dengan ilmu agama, insya Allah akan mencetak pribadi-pribadi yang baik. Bukankah Anda selalu berdoa yang diabadikan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berarti pribadi yang baik akan terbentuk pertama dari keluarga, dan keluarga yang sehat akan terbentuk dengan menghiasi rumah tangga dengan ilmu agama. Dengan agama yang menjadi landasan kuat dalam hidup kita, insya Allah berkah dunia akhirat. Selamat menjadikan rumah tangga kita ladang mencari kebaikan. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Nah, sebelum kita tutup Damai Indonesiaku dengan doa yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Habibana. Nah, Habibana kami persilakan untuk mengambil kesimpulan dari tema besar ini ketika kejahatan ditutupi dengan fitnah. Fadal Habib untuk kesimpulan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita harus mengambil perhatian agar kita tidak berada pada jebakan fitnah. Yang pertama, senantiasa menjadi hamba Allah yang setiap saat memiliki sangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kalau kita sangka baik sama hamba Allah sesama mukmin, kita juga berarti bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Nabi bersabda, "Inna husnadzanni billah min husnil ibadah." Sangka baik kepada Allah itu adalah ibadah yang terindah. Yang kedua, setiap berita yang sampai kepada kita harus cross check, harus tabayyun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang orang fasik yang membawa berita, tukang fitnah ini masuk kategori fasik, maka lakukanlah cross check, teliti dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Kata Allah, agar kita jangan sampai menyampaikan sesuatu yang memang kita tidak tahu. Kemudian akhirnya di kemudian hari kita menyesal. Fasbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Kemudian kalian nanti menjadi orang-orang yang setelah melakukan perbuatan tersebut baru menyesal di kemudian hari. Yang berikutnya, jangan menjadi orang yang mengkonsumsi berita-berita fitnah. Kan suka ketemu dengan sahabat kita kadang-kadang mengatakan terus, suka nggak ketemu kayak begitu? Ada berita fitnah, terus, apalagi dong, terus itu dia sama kenek atau sama tukang parkir mirip-mirip tuh, dikit-dikit. Terus. Ya. Kemudian yang berikutnya, senantiasa menjadi hamba Allah yang memiliki nilai tawakal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, poin berikutnya, senantiasa menjadi hamba Allah yang setiap saat melakukan muhasabah. Kita menghitung diri kita terlebih dahulu sebelum menghitung orang lain. Merenungi tentang diri kita. Kita yang hidup di dunia yang kita ingin harapkan apa sih? Sejahtera kan? Senang kan? Bahagia kan? Nabi bilang, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida
sesungguhnya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang damai, orang-orang yang tentram itu adalah manjunnibal fitan, yaitu orang yang hidupnya dijauhkan dari fitnah. Karena orang kalau hidupnya itu dekat-dekat dengan muara fitnah, hidupnya pasti tidak sejahtera. Dan poin terakhir, ketahuilah, orang yang akrab dengan fitnah pasti dia tukang bohong. Dan di dalam Al-Quran itu sampai 10 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Wailul lil mukadzibin. Allah katakan sampai 10 kali. Celakalah bagi tukang bohong. Artinya apa? Tukang bohong itu dia pasti celaka, kata Allah. Celaka hidupnya, celaka di dunia, celaka di akhirat, celaka rizkinya, celaka usahanya, celaka kehidupannya, celaka rumah tangganya, celaka dalam segala macam lini. Dan tentu kita berharap kita tidak mau jadi hamba Allah yang celaka. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari segala macam bentuk fitnah. Dan Allah tidak mendekatkan kita dengan orang-orang sebagai pembawa fitnah. Dan Allah menjaga lisan kita agar lisan kita senantiasa terjaga, dihiasi dengan zikir, dijauhkan dari segala macam bentuk ucapan-ucapan yang mengandung unsur fitnah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian juga guru kita Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah yang sangat menarik di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala fitnah-fitnah yang menuduh kita, fitnah-fitnah yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga kita juga dijauhkan, dihindarkan dari sifat fitnah atau sifat yang menutupi kesalahan atau kejahatan kita dengan memfitnah atau menuduh orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Banyak ibroh, banyak pelajaran yang bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang memfitnah dan juga kita terhindar dari sifat-sifat menuduh atau memfitnah orang lain. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, Anda bisa membuka website kami untuk menyaksikan tayangan ulang kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang memiliki zat yang maha sempurna. Pada hari yang mulia ini ya Allah, kami datang kepadamu, bersimpuh di bawah altar kekuasaan-Mu, mengakui segala macam bentuk kerendahan dan kehinaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah, agar Engkau jaga kehidupan kami dari segala macam bentuk keburukan, kehinaan, fitnah, ujian dan cobaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah Jahannam, segala macam bentuk fitnah yang berada dalam kubur, dan kita minta perlindungan pada ya Allah di segala macam bentuk ujian yang bakal kami dapatkan nanti di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami sangat mencintai-Mu ya Allah, dan bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang mencintai kepada amalan yang membawa kami dekat pada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami takut pada-Mu, tapi pada saat yang bersamaan kami sangat mencintai-Mu. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah yang senantiasa mampu mengukir ketaatan, kepatuhan, ketulusan, keikhlasan dalam pengabdian kami di bumi-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah yang senantiasa dapat himpun pundi-pundi amal kami
sebagai bekal perjalanan kami menuju negerimu yang tadi, yang kau katakan wal akhiratu khairu wa abqa, negeri akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta padamu ya Allah agar engkau jaga negeri ini dari segala macam bentuk keributan, perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Rawatlah hati-hati anak negeri ini ya Allah, kuatkanlah mereka dalam persatuan, jadikanlah mereka sebagai hamba-hambamu yang senantiasa tulus mengabdi padamu, menjaga negeri ini untuk mereka dan untuk anak cucu mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepada Engkau ya Allah agar Engkau jadikan negeri ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, yang damai, yang tentram, yang mendapatkan limpahan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari mengangkat kata, mana kau tuju adalah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana, bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagi diriku suatu ketenangan, andainya kita terus bersama. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.